Halo anak-anak Surabaya, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat di mana ini menjadi peninggalan sejarah dari masa-masa penjajahan Belanda, yang dimana ini adalah namanya Makam Peneleh. Di sini banyak sekali warga-warga Belanda yang dimakamkan di sini sejak tahun 1800-an sampai 1900-an. Yuk sama-sama kita lihat kisah sejarahnya. Oke, jadi dari makam ini ada beberapa nama-nama keluarga yang telah tertulis di dalamnya. Jadi di dalam makam ini tuh tidak hanya satu orang, tapi juga keluarga besar dari almarhum yang telah meninggal sebelumnya. Ada beberapa makam yang di sini memang sudah bolong-bolong dan bisa kita lihat memang secara arsitektur dia sudah bolong. Dan kenapa tempat ini jadi bolong? Jadi ada beberapa tulang-tulang dari orang-orang Belanda sendiri yang sudah diambil oleh pihak keluarganya dan dibawa kembali ke negaranya, yaitu di Belanda. Jadi ada beberapa kuburan di sini memang sudah kosong, tinggal arsitektural bangunannya saja. Namun untuk tulang-tulangnya sudah dibawa kembali ke negara Belanda. Nah, sekarang saya sudah berada di Makam Peneleh bersama Bapak siapa? Boleh kenalan lagi, Pak? Adi. Nah, dengan Bapak Adi yang menjaga, Pak ya, yang menjaga tempat pemakaman Peneleh ini ya. Nah, Pak, boleh nanya-nanya nggak sih? Masih ada nggak sih kira-kira dari orang-orang yang di sini itu kan udah dimakamkan dari 1800, 1900-an, masih ada yang berziarah nggak gitu, Pak, dari keluarganya mungkin? Ada sebagian, ada yang ke sini. Oh, masih ada yang sebagian ke sini untuk berziarah aja atau untuk Berziarah. Oh, berziarah Ya. aja berarti, Pak ya. Oh, nah itu terakhir tahun ini tuh kira-kira masih ada nggak, Pak? Ini 2023 ya teman-teman videonya. Kira-kira masih ada nggak bulan-bulan ini mungkin, Pak, kemarin? Ada. Kalau bulan ini nggak ada, bulan-bulan yang sebelumnya ada. Oh, masih ada dari Ya. buyut-buyutnya berarti ya? Ya. Oh, oke, masih ada. Nah, Pak, kira-kira kan ini dari sekian banyak orang yang dimakamkan di sini kan orang-orang Belanda ya. Ada nggak, Pak, orang-orang penting dari zaman-zaman kepemerintahan Belanda yang mungkin dikuburkan di sini? Mungkin spesifiknya orang-orangnya kuburan yang bentuknya seperti apa gitu, Pak? Oh ya ada. Itu contohnya seperti itu. Makam yang ada besinya itu pejabat komisaris Belanda itu. Komisaris Belanda itu sama keluarganya di situ semua, Pak. Itu kan ada namanya banyak tuh, Pak. Itu cuman orang satu. Oh, orang satu aja, Pak. Oh, bukan ada. Beliaunya, ya. Oh, beliaunya aja. Oke, itu salah satu komisaris yang penting di zaman Belanda itu ya. Oh, oke. Nah, Pak, ini kan termasuk jadi sebuah peninggalan zaman Belanda gitu ya. Ini dikelola oleh pemerintah Surabaya berarti, Pak ya? Iya, ini dikelola sama pemerintah Kota Surabaya. Nah, buat Mas Adit sendiri udah jaga di tempat ini tuh udah berapa lama, Mas? Saya jaga di sini sudah hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun di sini, Pak ya. Dan mungkin sudah bolak-balik lihat orang-orang yang datang ziarah gitu, Pak ya. Nah, kalau buat Bapaknya sendiri kira-kira ada pesan nggak buat orang-orang yang datang ke sini? Pesan yang spesifik mungkin jangan merusak atau apa gitu, Pak. Oh iya, untuk yang berkunjung di makam Belanda ini kan suatu peninggalan kolonial Belanda sejarah. Untuk itu dijaga, dirawat, terutama dari segi bangunan itu banyak nilainya. Benar. Banyak nilainya, terus kebersihan juga. Itu aja. Oh, oke, jadi teman-teman yang datang ke sini juga jaga kebersihannya untuk segi bangunan, segi kebersihan lingkungan sekitarnya supaya peninggalan bersejarah ini nggak sampai benar-benar kotor dan tidak terlihat lagi esensi sejarahnya gitu. Nah, ini adalah salah satu tempat di mana kerangka-kerangka tulang dikumpulkan di sini. Jadi di makam Peneleh ini ada sekitar 15.000 jenazah yang dimakamkan di sini. Kebanyakan adalah orang-orang Belanda dan orang-orang Asia juga ada beberapa.
Surabaya, kita sekarang sudah ada di salah satu museum di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dan sudah hadir bersama saya dengan Bapak, boleh perkenalan diri dulu mungkin? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roman Obed. Saya aktif sebagai staf di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Selain itu saya juga asisten riset di Southeast Asia Neighborhood Network, yang organisasi yang fokus studi tentang kota, dan kebetulan saya mendapat ditempatkan di Kampung Peneleh. Jadi saya mulai menetap di Kampung Peneleh sejak tahun 2018 dengan aktivitas riset tersebut. Ya. Oke, Mas, ngobrol-ngobrol soal makam Peneleh nih ya, salah satu heritage Surabaya yang mungkin juga orang-orang mungkin jarang ketahui gitu, tapi ternyata di dalam situ tuh banyak sekali cerita mungkin. Nah, gimana sih Mas awal kisah sejarah pembangunan makam Peneleh yang mungkin Mas tahu juga gitu? Oke, jadi makam Peneleh ini orang kadang menyebutnya makam Belanda, kadang menyebutnya makam Eropa, tapi sebenarnya ya secara umum ini makam Eropa. Itu berdiri pada awal abad 18 dan hal tersebut karena di waktu sebelumnya makam yang ada di Kerembangan, daerah Kerembangan itu sudah penuh. Akhirnya pemerintah kota pada waktu itu mencari cara bagaimana masyarakat Eropa ini dapat dimakamkan di tempat yang layak dan lebih luas. Akhirnya dicarilah di tempat di daerah Peneleh itu. Dan itu juga sekaligus menandai bahwa perkembangan kota Surabaya pada waktu itu mulai ke arah selatan ya. Yeah. Jadi yang awalnya dulu di sekitaran Jalan Raja Wali, kemudian pemerintah kota Surabaya mulai melebarkan perkembangan kotanya ke arah selatan. Nah, makam Peneleh ini sangat strategis ya, karena berada di delta antara Sungai Pegirian dan Sungai Kalimas. Yeah. Selain itu juga pada waktu itu transportasi yang digunakan adalah transportasi sungai lewat jalur air. Jadi ya itu salah satu mungkin yang menjadi faktor kenapa akhirnya dipilih makam Belanda di situ. Dan selain itu juga banyak tokoh-tokoh terkenal yang dimakamkan di situ. Yeah. Seperti Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kalau sekarang mungkin presiden ya. Terus selain itu juga ada Residen Surabaya yang kalau sekarang setara dengan wali kota. Terus terdapat linguis. Linguis ini menarik karena keluarganya ini menjabati di posisi-posisi penting waktu itu. Ada salah satunya di namanya Van der Tuk, nama warganya. Jadi dia ada keluarga salah satu anggotanya juga ada linguis. Terus petinggi di Radvan Yastiti, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya pada waktu itu. Radvan Yastiti ini tempatnya di yang sekarang jadi Museum Tugu Pahlawan itu. Oh iya. Jadi dia rusak karena waktu perang 10 November itu. Berarti harusnya tempatnya di sana berarti? Ya, awalnya di situ, terus kemudian dibangun museum itu, Museum 10 November itu. Oke, Pak, ngobrol-ngobrol kita udah panjang banget. Kira-kira ada pesan-kesan sendiri nggak buat teman-teman dan juga anak-anak Surabaya sekalian yang mungkin daerahnya di sana, rumahnya juga, dan juga atau mungkin ada orang-orang yang di luar Surabaya pengen datang, memang dia penggiat budaya, pengen lihat-lihat gitu. Ada nggak pesan khusus untuk mereka, entah itu menjaga makam atau apa gitu, Pak? Ya, mungkin ini sekedar saran saja. Jadi ketika benda itu dijaga budaya kan, itu tidak harus disakralkan. Disakralkan dan menghilangkan aktivitas warga dari situ. Benar. Warga juga harus dilibatkan dengan aktivitas-aktivitas di seputar itu, seputar cagar budayanya itu. Dan karena bagaimanapun yang
menarik dan bisa diceritakan juga dari aktivitas warga terkait dengan cagar budaya itu. Benar. Dan ini ya mungkin teman-teman bagi yang belum pernah ke Peneleh, silakan datang ke Peneleh karena di sana menyimpan banyak peninggalan sejarah, dan menurut saya itu peninggalannya itu sangat lengkap dan kronologis. Dan setahu saya juga pemerintah sudah berupaya baik untuk merawat dan mengenalkan cagar budaya yang ada di sana. Ya, mungkin itu saja. Nah, itu ala Surabaya ya. Jadi buat kalian yang belum pernah main-main ke makam Peneleh dan melihat banyak sekali historikalnya Pak ya yang terjadi di makam tersebut, kalian boleh jalan-jalan, kalian boleh lihat, biarkan kalian juga menambah pengetahuan kalian tentang dari zaman Belanda, terus zaman siapa-siapa saja yang ada di situ kan ya. Kalau kalian nanti lihat ada ornamen-ornamen yang benar-benar itu tuh khas sekali dari bangsa mereka gitu kan ya. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, anak Surabaya jangan lupa tetap jaga kelestarian makam tersebut. Oke, buat teman-teman yang sudah menyaksikan, thank you, dan jangan lupa untuk nge-like video ini. Jangan lupakan sejarah-sejarah yang sudah ada di negara kita sejak awal, dan jangan lupakan jas merah. Saya Johan Wijaya pamit undur diri dan sampai jumpa.